Jadi kalau kita bandingkan dengan piramida tadi, dua lapisan teratas itu ada di bagian inti ya, atau bagian bijinya ini guys. Nah, bagian biji ini kalau di Indonesia disebut dengan... Halo Sobat Dekodemit semuanya, buat kalian yang sudah nonton serial tentang uang dari episode 1 sampai 4, episode kelima kali ini barangkali adalah yang paling penting dan yang paling simpel untuk memahami sistem keuangan modern saat ini. Buat kalian yang nggak sekolah ekonomi, jangan khawatir, jangan kecil hati, karena aku tahu ini awalnya juga dari YouTube sih. Langsung singkat aja ya, uang itu kualitasnya beda-beda ya guys. Karena itu kita bisa mengklasifikasikannya dalam tingkatan-tingkatan atau hierarki. Beberapa ekonom ada yang menggambarkannya dengan piramida seperti ini. Di tingkatan yang paling atas ada emas sebagai uang dengan kualitas yang paling tinggi. Karena emas memiliki nilai intrinsik dan siapapun di negara manapun pasti mau dibayar pakai emas. Di tingkatan kedua ada currency atau uang kartal yang diterbitkan oleh bank sentral. Hampir semua pihak juga pasti mau dibayar pakai uang kartal karena uang ini dijamin oleh negara. Tingkatan berikutnya ada deposit atau uang giral yang diciptakan oleh bank komersial atau bank umum. Uang jenis ini tingkatannya lebih rendah karena tidak semua pihak mau dibayar pakai ini. Misalnya, tabungan di bank-bank kecil belum tentu bisa ditransfer untuk pembayaran ke luar negeri. Nah, tingkatan yang paling rendah kualitasnya adalah securities atau instrumen-instrumen keuangan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bukan bank atau LKNB atau institusi-institusi lainnya. Uang jenis ini misalnya yaitu surat utang, aset kripto, asuransi, sampai voucher belanja. Kalau kalian familiar dengan video-video YouTube yang belakang ini sering membahas soal cetak uang atau moneter, mungkin kalian pernah dengar istilah M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. Nah, M1, 2, 3, 4 itu punya definisi beda-beda tergantung negaranya ya guys. Pengertian M3 di AS sama di Inggris misalnya itu beda. Di Indonesia juga beda lagi. Tapi sederhananya, anggap aja tingkatan yang paling atas itu M0 ya. Nah, tingkatan bawahnya itu M1 dan bawahnya lagi itu M2 dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, piramida ini bisa membesar dan mengecil tergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Yang paling aktif membesar dan mengecil itu biasanya di tingkatan ketiga yaitu deposit atau uang giral. Sedangkan di tingkatan pertama yaitu emas, biasanya paling pasif, jarang membesar, jarang mengecil karena suplai emas kan terbatas. Nah, untuk lebih mudah membayangkan perubahan suplai uang itu, kita bisa ganti piramidanya dengan bentuk lingkaran seperti ini. Bayangkan lingkaran ini misalnya seperti buah mangga. Di lapisan terdalamnya ada yang paling inti, yaitu bijinya. Kemudian lapisan yang lebih luar ada dagingnya. Dan yang lebih luar lagi atau yang paling luar yaitu adalah lapisan, kita anggap aja kulitnya. Nah, kalau kita analogikan buah mangga tadi dengan sistem keuangan modern, maka bagian inti atau bijinya itu adalah monetary base atau base money atau uang basis. Base money ini terdiri dari emas yang disimpan sebagai cadangan devisa oleh bank sentral. Kemudian uang kartal atau uang koin dan kertas yang diterbitkan bank sentral, serta uang yang disebut cadangan atau reserve. Uang jenis ini dipakai untuk transaksi antar bank sentral dan bank umum. Dengan kata lain, uang ini hanya bisa diakses oleh bank. Selain bank, tidak bisa. Jadi kalau kita bandingkan dengan piramida tadi, dua lapisan teratas itu ada di bagian inti ya, atau bagian bijinya ini guys. Nah, bagian biji ini kalau di Indonesia disebut dengan M0. Nah, di lapisan berikutnya, yaitu di lapisan dagingnya adalah uang giral. Ini adalah tabungan kita di bank yang bisa kita transfer ke bank lain untuk pembayaran transaksi kita sehari-hari. Lapisan ini adalah lapisan yang paling aktif membesar dan mengecil. Ketika uang beredar meningkat, maka lapisan ini membesar. Sebaliknya, ketika uang beredar menurun, maka lapisan ini juga mengecil. Besar kecilnya lingkaran ini sangat bergantung pada penciptaan uang giral oleh bank umum melalui kredit. Ketika bank sedang banyak memberikan kredit, maka uang beredar meningkat dan lingkaran ini akan membesar. Sebaliknya, ketika bank sedang nahan tidak memberikan kredit, maka uang beredar menurun dan lingkaran ini mengecil. Sampai di sini sudah paham ya kenapa aku sering bilang bahwa yang paling banyak mencetak atau menciptakan uang itu bank komersial atau bank umum, bukan bank sentral.
apalagi pemerintah. Gak ada hubungannya guys. Ada sih, tapi kecil aja. Nah, selanjutnya, lapisan paling luar atau kulitnya ini juga termasuk aktif membesar dan mengecil. Lapisan ini membesar ketika masyarakat banyak membeli aset-aset finansial seperti obligasi, reksadana, asuransi, kripto, derivatif, dan sekuritis-sekuritis lainnya. Sebaliknya, ketika masyarakat banyak menjual aset-aset finansial itu, maka lingkaran ini juga mengecil. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi shock di dua lingkaran terluar ini. Inilah yang disebut dengan krisis. Kenapa krisis itu terjadi? Karena biasanya di periode booming, bank-bank terlalu semangat ngasih kredit dan alhasil uang beredar meningkat drastis sehingga menyebabkan kenaikan harga yang gak wajar alias bubble. Ketika bubble atau gelembung itu pecah, maka lingkaran akan menyusut atau mengecil secara drastis juga. Di periode krisis ini biasanya bank-bank akan menahan gak mau ngasih kredit. Akibatnya lingkaran ini susah membesar dan uang beredar jadi terbatas. Aktivitas ekonomi pun jadi lesu. Disinilah tugas dari bank sentral yang ada di lapisan paling inti tadi untuk menstabilkan kembali situasi. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Bisa dengan cetak uang melalui quantitative easing seperti di Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia misalnya kemarin waktu pandemi, Bank Indonesia itu nyetak uang 1.000 triliun lebih dalam skema burden sharing bersama pemerintah untuk menstimulasi pasar, supaya lingkaran kedua dan ketiga ini bisa membesar lagi. Kalau mau membahas skema-skema cetak uang beserta efeknya masing-masing, nah lingkaran hierarki uang ini berguna banget guys untuk membantu pemahaman kita. Dari sini kita bisa tahu skema cetak uang seperti apa yang bisa menimbulkan inflasi dan skema cetak uang seperti apa yang tidak menimbulkan inflasi. Nanti kawan-kawan kita bahas satu persatu ya. Oke, jadi menurut kalian gimana guys soal sistem keuangan modern yang ada sekarang ini? Rumit atau simpel aja sih sebenarnya? Dan yang lebih penting, adil apa enggak sih sistem ini? Coba sharing-sharing di komentar ya. Sampai jumpa lagi di Take on the Wheel.